Nabi Muhammad SAW sangat sayang dengan pamannya. Tapi pamannya akhir hayat tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Ketika dalam kondisi sakit, kan subhanallah, Abu Talib ini sangat membela Nabi Muhammad SAW. Tapi pembelaannya itu bukan karena keislaman. Tapi pembelaan apa? Ini keponakan. Ya, karena kesukuan. Karena keluarga, pembelaannya itu. Anak-anak disuruh masuk Islam. Anaknya Abu Talib semuanya masuk Islam. Yang laki, yang perempuan, yang terkenal kan 4. Ya, yang pertama Ja'far, yang kedua Aqil, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ummu Hani, masuk Islam semuanya. Abu Talib karena asabiyah tadi membuat dia tidak masuk Islam. Makanya bahaya tuh. Kita boleh ikut tradisi, kita boleh ikut yang namanya kebiasaan satu umat. Adat istiadat, monggo, selama tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Tapi tradisi yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, itu bisa membahayakan kita. Dan itu terbukti dengan siapa? Dengan Abu Talib. Ya Allah ya Rabb. Nabi Muhammad itu secara khusus merawat Abu Talib. Ingin mendekatkan, ingin membalas juga jasa yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Nabi Muhammad itu ditinggal wafat ya oleh ayahnya ketika masih di kandungan. Kemudian ibunya ketika dia berumur ya 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian setelah itu kakeknya Abdul Muthalib umur 8 tahun. Kemudian dipelihara oleh siapa? Abu Talib. Sampai dinikahkan dengan Khadijah. Kemudian ketika masa tua dirawat Abu Talib. Tapi itulah hidayah ya akhi. Allahu Akbar. Pak, kita enggak keluarga Nabi Muhammad, kita bukan siapa-siapanya Nabi Muhammad. Kita enggak satu rumah. Kita enggak satu zaman. Demi Allah enggak satu zaman kita ini. Tapi Allah sayang sama kita, memberikan hidayah, petunjuk yang luar biasa ini, Islam dan iman. Yang satu rumah enggak dapat hidayah. Bayangkan, Allahu Akbar. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah. Engkau menyatakan iman dan Islam. Keluarga ini. Dia menengok ada Abu Jahal, Amr bin Hisham, ada Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Subhanallah. Nih, tradisi. Dia bilang, aku tidak mau masuk Islam. Nangis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah aku akan memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Turun satu ayat dalam surah At-Taubah. Maka lin nabi walil mu'minin ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu dzal qurba. Tidak pantas seorang nabi, orang yang beriman, memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu kerabat sendiri. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Nah, kita tahu Nabi Muhammad SAW itu punya ami kan banyak. Yang terkenal kan 4. Yang masuk Islam yang 2. Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua adalah Abbas. Yang meninggal dalam kondisi kafir yang terkenal 2 juga. Abu Talib, kemudian Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu. Abbas ini kena saudara. Jadi kalau yang lainnya itu enggak saudara, beda ibu. Kalau sama Abu Talib ini Abbas itu seayah, seibu, sama. Abbas namanya saudara sekandung. Ya Allah ya Rabb. Kita saudara sekandung kadang makanya maklumin kadang ya. Ipar-ipar ini kadang kan muskilah nih. Ini saudara sekandung ana. Inti mau bagaimanapun ini saudara ana. Darahnya ada sama ana. Subhanallah. Ketika istri kita kadang inti saudara inti begitu. Ana dari kecil kenal dia. Dia memang sudah begitu. Udahlah maklumin anak inti punya ipar itu. Ini saudara sekandung ana. Kan begitu kita ngomong sama istri kita. Kecuali kalau kita takut sama istri kan seperti itu. Nah, subhanallah. Abbas ini datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Syuf ya Muhammad, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka." Wahai Muhammad, apakah engkau ini gak bisa memberikan manfaat buat pamanmu Abu Talib sedikit juga pun? Ingat, Abu Talib ini kan yang merawat engkau, melihara engkau. Apa jawab Nabi Muhammad? Naam, aku bisa memberi.
Huwa fi dhahdahin min narin walaula ana kana fi daraki asfali minan nar. Ya, aku berikan manfaat, cuma aku nggak bisa bebaskan dia dari neraka. Dia akan berada di neraka yang paling atas, di permukaan neraka. Diceritakan dalam hadis yang lain akan diberikan terompah dari neraka, ketika dipakai oleh Abu Thalib itu otaknya langsung matang. Kalau bukan karena aku memberikan syafaat buat pamanku, wahai pamanku Abbas, dia akan berada di keraknya api neraka. Allahu Akbar. Nah ini Abbas ini karena sayang, dia ngomong begini apa? Karena sayang kepada Abu Thalib, karena saudara sekandung. Subhanallah, kita nggak mungkin membiarkan saudara sekandung kita itu. Allahu Akbar. Dan banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, cuma ini khusus syafaatnya Nabi Muhammad, dan satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat ini cuma Abu Thalib.